Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Fasilitator, Ibu Sri Gunatun. Pengajar praktik, Ibu Ponjia. Saya sendiri Komaria sebagai CGP. Sekolah sebagai suatu komunitas memiliki potensi atau aset atau kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan dan kemajuan sekolah. Aset atau kekuatan tersebut berkontribusi terhadap kesuksesan program yang dijalankan di sekolah. Program-program yang mengedepankan kepentingan murid atau program yang berdampak pada murid. Program yang dijalankan sekolah merupakan program yang sifatnya berkelanjutan. Program yang diselaraskan dengan kekuatan atau aset yang dimiliki sekolah. Program tersebut juga disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Setiap program yang dilaksanakan pasti melalui tahapan-tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, rencana tindak lanjut, dan perbaikan. Perencanaan yang matang akan menentukan keberhasilan dan kesuksesan dari program tersebut. Rencana sebagai langkah awal akan menuntun langkah-langkah selanjutnya yang mengarahkan terhadap pencapaian tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dari program tersebut. Program harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program yang akan dijalankan. Peran guru dalam mewujudkan visi dalam lingkungan sekolah bukanlah hal yang mudah jika hanya dilakukan seorang diri tanpa campur tangan atau melibatkan pihak lain. Pihak-pihak yang terlibat seperti pimpinan atau kepala sekolah, rekan guru, tenaga administrasi, siswa, maupun orang tua atau wali murid. Tujuannya agar harapan dapat berjalan dengan baik, begitu juga dalam hal pengelolaan program sekolah yang tentunya berdampak pada murid. Hal yang menarik menurut saya yaitu manajemen risiko dan MELR. Dalam pengelolaan sebuah program yang berdampak pada murid, terdiri dari risiko keuangan, risiko pemenuhan, dan risiko reputasi sekolah. Selain itu, dalam penyusunan program dapat memahami serta melaksanakannya. Monitoring, evaluasi, learning, dan reporting atau yang disingkat dengan MELR pada murid berdasarkan pemetaan aset dengan mempertimbangkan manajemen risiko. MELR yang merupakan proses perhimpunan data analisa internal dari sebuah program. Monitoring kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan dilaksanakan untuk umpan balik pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan, dilaksanakan dengan melihat langsung pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui kesesuaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan suatu program. Evaluasi adalah penilaian secara periodik pada suatu program yang sudah tuntas atau selesai. Proses pengukuran yang dicapai dibandingkan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan pelaksanaan program. Adapun prinsip dari evaluasi yaitu menyeluruh, berkesinambungan, objektif. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai penghargaan bagi yang berhasil dan merupakan motivasi bagi yang belum berhasil. Cara yang digunakan antara lain kuantitatif sesuai dengan monitoring yang dilakukan dan tekniknya adalah observasi langsung di sekolah, isian instrumen pengamatan, wawancara, berperan serta. Tujuan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan dan sasaran program. Berikutnya,
mengetahui estimasi dana yang dikeluarkan dan manfaat program tersebut, mengukur kualitas output dari program, melihat dampak positif dan negatif dari suatu program, mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang muncul setelah membandingkan antara tujuan dan ketercapaian target, sebagai masukan untuk memperbaiki bagi proses selanjutnya. Indikator evaluasi meliputi efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. LEN adalah merefleksikan situasi 4F, yaitu fact, feeling, finding, future. Reporting adalah alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan terhadap setiap pengambilan keputusan. Dr. Roger Green, yang seorang ahli di bidang pelatihan guru dan sebagai fasilitator merancang kerangka kerja pembelajaran atau learning melalui model 4F, adalah fakta, catatan objektif tentang apa yang terjadi, feeling, perasaan, yaitu reaksi emosional tentang sesuatu, finding atau temuan, yaitu pembelajaran konkret yang diambil dari situasi tersebut, future atau masa depan, yaitu menyusun pembelajaran digunakan untuk masa depan. Reporting atau laporan adalah alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk pengambilan setiap keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, laporan harus akurat, lengkap, dan objektif. Dalam praktiknya, laporan adalah sebuah dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kegiatan. Kaitannya dengan materi lain, yaitu apabila dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, program sekolah yang berdampak pada murid untuk terwujudnya merdeka belajar dan guru menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Kaitannya dengan inquiry apresiatif adalah program sekolah yang berdampak pada murid dengan mempertimbangkan metode Bagja dengan pemetaan kekuatan sekolah sehingga terbentuk kekuatan sekolah. Kaitannya dengan pengelolaan aset sekolah, program sekolah yang berdampak pada murid dengan selalu berpikir positif dan memanfaatkan potensi yang ada di sekolah sebagai kekuatan yang harus terus dikembangkan. Kaitan dari semua materi tersebut dengan peran saya sebagai guru penggerak. Setiap modul yang telah saya pelajari memberikan pengalaman dan pembelajaran untuk menjadi seorang guru penggerak yang nantinya dapat mencetak generasi merdeka belajar bermakna menuju profil pelajar Pancasila. Seorang guru harus belajar berkolaborasi agar terciptanya tujuan bersama di sekolah. Sebagai guru penggerak, saya dapat mengetahui bagaimana cara mengambil solusi terbaik yang merupakan langkah dari pengambilan keputusan dengan merubah pola pikir sehingga semakin bijaksana untuk belajar bergerak, berbagi dalam memajukan pendidikan. Demikian tadi koneksi antar materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.